dulu. Kedua, Oke. yang tentang rampasan perang, yang tentang sedikit saya tanggapi dulu. Habis itu boleh Anda bicara ya. Saya ketik satu Tawarikh nih. Bentar ya, saya ketik dulu. Biar Anda tahu ya. Itu aja, Tat. Bilangan tadi itu loh, Tat. Izin sambil Ustadz Bilangan mengetik 31 itu, Tuhan minta cewek itu. Nah, itu lebih Iya. parah lagi. izin saya tunjukkan juga biar dilihat sama teman-teman Kristen ya. Sebentar aja. Nih, ini gereja Isa Al-Masih teman-teman. Nih. Nah, saya cuman mau tentang kalimat rampasan perang. Cuman Kristen itu jarang baca kitabnya nih. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Ada nggak rampasan perang? Hah? Kalian aja yang nggak belajar gitu loh. Itu pertama. Kedua, zaman Yesus ada nggak rampasan perang? Ya nggak ada. Kenapa? Lah, gimana Yesus mau perang? Pasukannya cuma 12, udah gitu pun satunya berkhianat. Nggak mungkin dia bisa melawan pasukan begitu banyak. Udah gitu pasukannya juga nggak punya senjata, malah disuruh jual jubahnya. Makanya Pak, baca dulu gitu. Baca dulu, ada rampasan perang itu. Mosok kering aja perang dari Hong Kong. Gitu Matius ya. 8 ayat 2, Matius 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Kere kau ngajak perang dari Hong Kong, pakai anggar, pakai lidi perang. Bahkan kalau kita lihat komentar Matthew Henry, Yesus itu hidupnya itu dari apa? Numpang makan, ngemis. Itu Matthew Henry ya. Saya kalau nggak percaya ketika dia mengomentari tentang Matius 8 dan 20 itu. Makannya dari belas kasihan orang. Kayak gini mau perang. Mau dimakan aja susah kok mikir perang. Oke, saya kasih kesempatan yang lain ya. Mungkin Bang Adi atau Bang Ya mungkin bisa menanggapi, silakan. Ternyata di dalam Kristen ada rampasan perang. Bang Akal gantian ya. Kalau Anda tidak mampu menjawab, kasih teman-teman Kristen yang lain supaya jangan terlalu mempermalukan diri Anda sendiri. Iya, ya. Saya tanggapi sedikit Bang, ya. ya. Kalau Bentar, Bang boleh Akal. ya, saya Iya Bang Udah Akal. dia nggak ngerti apa-apa, Bang Pandi nggak ngerti apa-apa. Iya biar aja Nggak dulu. perlu kasih dilayakan. Ini teman Kristen ada 2 orang di sini, yang lain. Ya yang lainnya. Yang dulu coba. Yang Bang Ya coba, silakan Bang Ya. Ya, selamat malam. Ya selamat malam Bang. Silakan brother. Saya tidak mau menanggapi masalah tentang harta rampasan. Oke, saya mau tanya aja Mas Sugi. Enggak setuju enggak Bang? Tadi ada dalilnya ternyata harta waras rampasan itu ada juga dalam Bible. Saya kan udah bilang, Mbak. Saya kan udah bilang, oke, saya nggak tidak apa-apa, tapi membahas itu. disampaikan Bang, itu untuk edukasi Bang Akal, temannya Kristen Bang. Biar belajar juga kawannya kan. Sambil tap-tap layar ya teman-teman di bawah. Belajar kau Bang Akal ya. Kalau Anda mau mengenai harta rampasan, saya bisa terangkan apa yang ada di Ulangan, ya. Boleh. Saya gimana nih, boleh bertanya nggak Mas Sugi? Ya udah Bang Akal di-mute dulu, silakan Bang, silakan. Bertanya aja. Oke. Apakah iblis itu kelihatan? Ada, Kamu pernah lihat iblis? ada kelihatan. Ada ini 3 orang di komal ini. Ini. Ada 3 orang di komal ini. Ada 3-3-nya ini di sini iblis. Oh, berarti kalau kami yang 3 orang ini iblis, berarti dengar teman-teman, berapa nih orang? 600 baru tahu saya kalau iblis itu punya darah dan daging, sama seperti Juma berarti. Apakah Sugi, sekali lagi saya tanya sama Sugi, apakah setuju bahwa iblis itu punya darah dan daging? Jawab. Tidak ada iblis punya darah daging. Oke, berarti pernyataan temanmu itu adalah sampah. Pertanyaan saya, Enggak, cuma gini, Bang. apakah iblis Ini Bang, bentar Bang. Kenapa Anda dikatakan iblis? Karena Anda nyembah Yesus. Karena iblis juga nyembah Yesus. Itu. Kenapa Anda dikatakan iblis? Di dalam Markus 5 ayat 6 Anda baca itu, ada orang kerasukan iblis nyembah Yesus.
Makanya Anda disamakan dengan iblis oleh pengkhotbah. Nah, justru saya mau menyamakan Tuhanmu itu sama dengan iblis. Itu makanya saya tanya iblis. Oh, enggak Apakah iblis bisa, kelihatan? enggak bisa. Tuhan saya Jawab. enggak nyembah Yesus. Enggak, Yang pertanyaan nyembah saya bukan Yesus itu yang iblis, Bang. Loh. Anda baca di dalam Markus 5 ayat 6. Markus 5 ayat 6, ciri-ciri iblis nyembah Yesus. Allah enggak pernah nyembah Yesus, enggak bisa, enggak sama, Bang. Enggak, pertanyaan saya apakah iblis kelihatan? Kan sudah saya bilang tidak. Berarti Allah tidak kelihatan sama enggak dengan iblis? Oh beda, kalau kamu begitu berarti Tuhannya Yesus iblis. Karena menurut Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37 Tuhannya tidak kelihatan. Berani kau katakan Tuhannya Yesus iblis? Oke, barang siapa melihat Bapa yang melihat Anak, Jawab barang siapa dulu, melihat jawab Anak yang dulu. melihat Bapa. Berani Pertanyaan kau saya, katakan Allah sama bahwa dengan Tuhannya iblis. Yesus iblis? Enggak, pertanyaan Berani kau saya, katakan Tuhannya Yesus iblis? kamu kan udah saya jawab. Wes, apa? Tuhannya Yesus iblis? Makanya kamu diam biar gantian ngomong. Ya, Jangan coba nyerocos. Tuhannya Yesus iblis atau tidak? Ya atau tidak? Jawab. Barang siapa melihat Bapa yang melihat Anak, barang siapa melihat Anak yang Oh, melihat Yesus Bapa. berkata, Tuhannya tidak kelihatan. Yohanes 5 ayat 37. Dia yang Otaknya mengutus nggak ada. aku, rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Apakah itu iblis? Izin Ustadz, Bang Aku Ya, sudah katakan. gini Bang, izin dulu Ustadz Sugi, tolong teman-teman Kristen dibacalah kitabnya, biar tahu, Iya. jangan sampai narasi baru liar, narasinya keliru pula. Logika Kamu- fallacy pula. Oke. Dibaca dulu Yohanes Udah ya. 5:37, coba dibaca coba Bang, dibaca Udah, dulu. udah Yohanes ya. 5:37 kau baca. Udah, kalian inilah ya. kalau Yohanes udah 5:37 kau baca. dengerin dulu. Kalian Iya, ini kalau ya. tadi karena Allah itu tidak kelihatan ada sama dengan iblis, sekarang saya tanya, apakah kamu berani mengatakan Tuhannya Yesus iblis karena tidak kelihatan? Oke, kamu diam, gantian ngomong. Jawab dulu, jawab dulu. Jawab dulu. Ini biar saya Apakah jawab. Tuhannya Yesus iblis karena tidak kelihatan? Iya, makanya Mewek. biar saya jawab, kamu diam. Enggak, macet ini ngomong. Ini mau ini ngomong. Mewek. Macet gimana ini ngomong kok? Justru kamu malu caramu begitu, Sugi. Kelihatan kamu. Kenapa saya malu? Justru kamu malu Udah, karena kamu- kamu menuduh Tuhannya Yesus iblis. Karena Yaudah, Tuhannya gantian. Yesus gak kelihatan. Ya udah gantian ngomong gitu loh. Gantian. Mewek. Enggak mau, Mewek. gantian. Justru dengan caramu seperti itu kamu kelihatan. Ya udah malu. jawab. Sekarang jawab. Apakah Tuhannya Yesus iblis karena tidak Nah, kelihatan sebagaimana yang oke, kau katakan? Kamu diam biar gue jawab. Oke? Punya adab Nah. lah. Jadi, begitu kamu mentok, kamu lakukan mirroring. Nanti saya jawab. Oke? Karena Ya saya mirroring dong supaya kau sadar, supaya kau itu sadar bahwa kau ngomong tuh nggak pakai otak. Anda mengatakan Tuhan saya tidak kelihatan, Anda samakan dengan iblis. Saya mirror. Yesus Udah. Tuhannya nggak kelihatan. Berarti iblis. Jawab. Ya udah. Ayo, gentle Oke. dong. Oke. Konsisten Udah. dong. Iya, bentar. Tuhannya Yesus Kalau iblis? Jawab dulu. Tuhannya Yesus iblis? Iya udah, kamu diam gitu loh. Tuhannya Yesus iblis? Kamu Oh diam, iya, gue jawab. iya. Berarti Tuhannya Yesus iblis? Iya. Nah, Jawab. Nah, Iya atau tidak? Itu aja. Saya butuh jawaban iya atau tidak. Baik, izin Ustadz, Saya hanya butuh jawaban iya atau tidak. Tuhannya Yesus iblis iya atau tidak? Ya Bang Ya izin ya, kalau mau narasi itu harus gunakan standar yang sama. Anda Iya. tanpa dasar menuduh Tuhan umat Islam itu iblis tanpa dasar ya. Yang pertama, ini sudah masuk logical fallacy, sudah masuk ranah penghujatan. Oke Bang. Nah karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan di dalam surah As-Surah, Anda kan tadi pakai dalil untuk menentang Yohanes 5:37, betul? Melihat anak, melihat bapak, walaupun itu tidak bisa diartikan secara langsung karena itu alegoris, maksud Yesus itu alegoris. Penjelasannya juga ada di dalam Bible. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini penjelasan Yesus. Ini bukan. Berarti gini Bang Fandi Ahmad. Bang Fandi Siap, Ahmad. siap. Silakan, Berarti silakan. kalau melihat Bapak melihat Yesus sama aja melihat iblis lihat Yesus. Karena menurut dia bahwa Tuhan itu iblis karena tidak kelihatan. Berarti ketika melihat Yesus sama dengan melihat Bapak, melihat iblis sama dengan melihat Yesus. udah ya, bentar gantian. Saya tidak katakan bahwa
yang tidak kelihatan itu iblis. Kamu jangan framing. Muter dia Bang Andi. Bukan. Tadi Anda katakan Kamu Allah salah itu tangkap. tidak. Anda tadi nanya apakah iblis tidak kelihatan? Saya bilang tidak. Berarti Allah iblis karena tidak kelihatan. Itu ngomongmu. Nah sekarang Kamu kamu melintir kan seperti dengerin. anjing mengejar ekor sendiri kan? Dengar, makanya Nah, kamu diam. begitu Kamu gantian ketampol ngomong. sekarang kau mau muter licik. Memang dasar licik kau. Kamu Ya ngorobos inilah terus ciri-ciri apa yang Kristen saya- kawan. Waduh. Ketika dia ketampol dia licik kawan-kawan. Oke, Jelas-jelas izin. dia tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak kelihatan disamakan dengan iblis. Begitu saya tampol bahwa Tuhannya Yesus itu tidak kelihatan maka sama dengan iblis. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, sama aja melihat Yesus sama dengan melihat iblis. Kan gitu jadinya. Makanya kamu Wah, gantian mampus. ngomong Baik, gitu baik. loh biar kamu Izin, brother ya, sudah gagal narasinya ya, sudah gagal ya. Saya coba lempar ke Bang Adi. Apa yang mau ditanggapi dari perdiskusian ini, Bang Adi? Silakan. Ada yang mau ditanggapi, Bang Adi? Silakan. bentar dulu dong. Udah mentok. Saya udah nggak mau dibawa muter-muter, udah nggak mau. Izin kalau tidak mau tertib, nanti dibuang di tempat sampah ya, teman-teman Kristen. Izin tertib sajalah. Silakan Bang Adi. Ya, bentar dulu sebentar, ini belum kelar ini. Apa yang saya mau Udah kasih? kelar, udah kelar, Bang Adi udah kelar. Nggak perlu lagi. Bang Adi silakan. Terima Ada yang mau kasih, Bang. ditanggapi? Silakan. Ya, terima kasih, Bang. Saya hanya ingin menanggapi apa yang tertulis dalam kitab Yohanes, ya kan? Yohanes itu ditulis untuk, ya kan? Oke, saya tanggapi ya. Iya, gini dia. Kitab Oh, Yohanes itu ditulis untuk membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus hidup dalam nama Yesus. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Nah, jadi kalau seperti Bang Bimbel menarasikan yang telah disampaikan tadi, ya kan? Apakah yang disampaikan Lanjut, Bang. Lanjut. yang mendengar penyampaian Bang Bimbel berjalan ini akan hidup di dalam Yesus? Karena jelas tertulis dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 31 bahwasannya Injil Yohanes itu ditulis supaya orang hidup dalam nama Yesus. Ah, gitu ya, Bang Pandi. Ya, nggak ada masalah, Bang. Itu udah saya terangkan tadi. Berdasarkan Yohanes 10 dari ayat 22 sampai ayat 36. Di situ Yesus itu ingin dipercaya sebagai Mesias. Nah, yang jadi masalah adalah Mesias versi Yesus sama Mesias versi Kristen beda. Mesias versi Yesus, karena Yesus orang Yahudi, adalah orang yang diurapi Tuhan, yang akan membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma. Nah, sementara menurut Kristen, Mesias adalah Tuhan yang jadi manusia. Ini yang jadi masalah di situ. Kalau Anda percaya Yesus sebagai Mesias, nggak ada masalah. Kami percaya Yesus itu Mesias. Dari kata Masaha, ya, yang artinya mengurapi. Di dalam bahasa Arab, Al-Masih. Gak ada masalah kalau dia dipercaya sebagai Mesias. Tapi kalau dia diembel-embeli dia sebagai Tuhan, ini yang kacau. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kepada muridnya bahwa dia itu adalah Tuhan. Bahkan ketika Yesus membangkitkan orang mati, Anda baca dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Ya? Jadi ketika Yesus melakukan keajaiban sekalipun, dia tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus ingin dipercaya sebagai apa di situ?
Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima sehingga mereka tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Yesus hanya ingin dipercaya sebagai utusan, sebagai Mesias. Tidak pernah Yesus berinisiatif ingin dipercaya sebagai Tuhan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Baik, izin saya masuk sedikit. Teman-teman Kristen, kalau ada yang Kristen di bawah typing aja ya kalau mau naik ya. Saya sapa dulu Bang Budi sama Bang Husen, ini Kristen atau Muslim ini? Berdua. Bang Adi izin di mute dulu Bang Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Husen Kristen atau Muslim? Oke, kita Kristen Bang. Oke, izin yang Muslim saya turunkan dulu ya. Assalamualaikum Bang Budi ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen yang lain. Narasumber kita sudah ada 2 orang di sini. Silakan Bang Husen. Ustaz Alim dulu silakan. Ya, sedikit Ustaz ya. Alim mau nanggapin itu. Ya, Bang Adi, dan saya menggenapi narasi Pak Ade. Pertama kan berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Bang Adi itu Yohanes 20:31. Tetapi semua yang tercantum, saya sangat setuju dan sangat senang dengan ayat ini. Tapi tolong menjelaskannya jangan pakai doktrin cabang mandiri, jangan. Ikuti arah kitabnya, itu yang enak diskusinya. Jadi mengedukasi. Akan tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Bentar ya, kejauhan mungkin. Oke. Gini ya. Nih. Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Tuhan, oke? Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, pertama coba teman-teman Kristen, kita gali pelan-pelan. Yesus itu Mesias. Mesias itu yang diurapi. Yang diurapi berarti ada yang mengurapi, kan gitu. Nah, siapa yang mengurapi? Pasti Tuhannya. Makanya Yesus sebagai Mesias anak Tuhan. Anak Tuhan dalam penjelasan kitab teman-teman Kristen itu merujuk kepada bukan kepada Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan, orang dipilih Tuhan. Israel juga disebut anak Tuhan atau anak sulung Tuhan. Demikian juga Raja Israel keturunan Daud. Tetapi kemudian terutama gelar itu untuk Yesus yang dinyatakan bahwa ia berasal dari Tuhan, melakukan kehendak Bapaknya. Ini bukan Tuhan, tapi anak Tuhan. Itu maksudnya seorang utusan Tuhan, suatu gelar untuk raja. Nih ya, di Mazmur dalam bentuk jama. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang setia. Yesus orang Yahudi yang setia, yang selalu menjalankan perintah Tuhan. Maka dia layak mendapat gelar anak Tuhan. Bukan berarti dia Tuhan. Anak Tuhan yang diurapi oleh siapa? Ya oleh Tuhan. Nah itu maksudnya. Anak Tuhan bukan Tuhan, gitu loh. Sayang teman Kristen itu suka salah memaknai. Di sini repotnya. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, silakan teman-teman Kristen kalau ada yang mau ditanggapi, langsung ditanggapi aja. Tapi sebentar ya, saya sapa dulu Bang Theo. Iya. Selamat malam. Bang Theo Kristen ya? Kristen. Siap, salam kenal Bang, salam toleransi. Di mute dulu Bang ya. Silakan Bang Adi, ditanggapi dulu. Ada Bang Adi dulu. Iya, saya menanggapi apa yang dikatakan Bang Ali pertama-tama ya kan. Bagi saya, Yohanes pasal 20 ayat 31 itu artinya sangat kuat bahwasannya kalau orang yang percaya Yesus adalah Mesias anak Allah, maka orang itu harus hidup dalam nama Tuhan Yesus. Jadi penegasan ini nggak bisa diombang-ambingkan, nggak bisa dimaju mundurkan. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Yohanes itu jelas membuat orang-orang yang percaya kepada Injil Yohanes yang tertulis dalam Alkitab itu akan membuat orang-orang yang menerima kebenaran-kebenaran itu hidup dalam nama Tuhan Yesus, nggak hidup di luar nama Tuhan Yesus. Jadi Bang Adi izin Bang Adi itu Putus suaranya. Bang Adi, Iya. Bang Adi, monitor suaranya putus-putus Bang. Bisa cari tempat yang bagus jaringan dulu Bang. Kedengaran baik suaranya.
Mungkin Yoga Oke, dulu, saya kasih sistem kesempatan hembuskan dari dulu tadi ya. nggak ngomong. Yoga. Ada yang mau ditanggapi, Dek? Silakan. Ya, kalau aku sedikit sih bang, nggak banyak gitu loh. Ya sampai kapan lah orang ini jadi pengabdi setan kan? Udah. Oke, sudah bisa saya ngapakannya Bang? Ya boleh, silakan Bang Husen, silakan masuk. Silakan. Tadi Bang Yoga bilang setan ya, nggak boleh gitu Bang Yoga. Itu udah kita kan diskusi di sini. Kok hilang? Kita kan diskusi di room ini. Ini Anda bilang sampai kapan mereka ini apakan setan? Ada tertulis nggak datanya itu Yesus itu setan? Nggak, aku nggak bilang Yesus setan loh bang. Aku cuma bilang sampai kapan ya Tunggu, kalian jadi pengabdi setan? Kenapa tunggu. begitu? Dengar dulu. Aku itu bilang kan- seperti itu kenapa? Barang yang sudah mati hidup lagi. Ya setan namanya kalau di aku kan di otakku itu gitu loh. Itu abang tadi Itunya. itu abang, Suka-suka aku lah. Aku mau ngomong apa itu pikiranku. Kamar pula kau. nah, nanti saya akan berkata-kata nanti kalian marah ya kan. Coba kamu Bang Yoga, kamu paham nggak bahasa Arab? Yoga dulu. Buka mute. Dia mau alap bang, baru mau alap kemarin bang. Ya coba. Ya, kalau kamu mau alap yoga, pahami dulu Al-Quran. Imani Al-Quran itu. Imani Islammu itu. Jangan kamu menghujat agama lamamu. Aku tidak menghujat kan ku bilang pengabdi setan. Kenapa ku Iya. bilang pengabdi setan kan? Jangan. Barang yang sudah mati hidup lagi. Kalau bagiku zombie namanya, zombie itu adalah setan. Begitu loh. Ini Udah. Bang Husen, gini aja Bang. Udah. Kita fokus pembahasan tadi itu. Ya, pembahasan tadi itu loh. Iya. jadi Bang Husen, dengarkan dulu Bang. Di dalam Yohanes 11 nomor 40 sampai 43 tadi itu kan itu ada juga pertanyaan ya yang dilontarkan oleh Ustadz Alif dan Pak Desugi bahwa ketika Yesus menghidupkan Lazarus, maunya Yesus itu diakui sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Silakan Bang Husen. Oke. Yesus menghidupkan Lazarus. Yesus sendiri tidak mengatakan dia itu bukan dia itu mengatakan dirinya bukan Tuhan, dirinya Tuhan. Tidak. Yesus tidak ada berkata di situ bahwasanya dia Tuhan. Tidak. Tetapi manusia yang ada pada waktu itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesuslah utusan yang sebagai Mesias tadi. Tidak ada kok dari mulut Yesus mengatakan akulah Tuhan. Bisa Iya, di ayat itu nggak ada juga orang mengatakan Yesus Tuhan setelah bangkitkan orang mati bang. Ada bang. Gimana? Di Yohanes 11 ayat 41 dan seterusnya itu nggak ada juga orang mengatakan Yesus Tuhan ketika Yesus bangkitin orang mati bang. Jangan ditambah-tambah. Arti guru itu apa, Bang? Guru lah. Masa guru artinya Tuhan? Saya guru nih. Ini, Bang. Sering dipanggil Ustadz. Dengar, Bang. Saya sering dipanggil Ustadz atau guru. Dengar, Bang. Apakah saya Tuhan? Tunggu dulu, Bang. Ayat 32 itu, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia bersekutu di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan. Itu Maria yang mengatakan Tuhan. Ada loh dikatakan. Bang, Anda tadi di ayat 41, Iya. jangan lari ke atas dulu. Bukan yang kita masalah. Bentar, Bang. Abangku. Yang kita masalahkan adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Iya. Yesus ngaku utusan. Abangku. Iya kan? Iya. Nah, dengar dulu. Anda bilang orang di situ mengatakan Yesus Tuhan ketika Yesus Ada. membangkitkan Lazarus. Mana ada. ayatnya? Ayat 32. Mana? Abang baca ayat 32. Di Yesus membangkitkan Lazarus di ayat 41, Bang. Kok lari ke 32? Gimana Abangku, sih? Tadi abang bahas Yohanes 11 ayat, Dari ayat 40 sampai 43. Bang, judulnya itu Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 Iya. itu. Di ayat Iya. 32 itu, di ayat Nah, 32. setelah Yesus membangkitkan Lazarus, adakah orang yang menyebut Yesus Tuhan? Setelah Yesus berkata, Maria. dia utusan, Maria, Bang. Baca ayat 32. mari, Bang. itu Yesus belum mengaku utusan. Abangku, Yesus belum mengaku utusan. Tetapi setelah Yesus mengaku utusan di ayat itu, apakah ada orang mengatakan Yesus Tuhan?
abangku. Oleh karena itu, makanya aku bilang tadi, Bang. Dengar dulu, Bang. Makanya aku bilang tadi, kalau kita membaca ayat itu, jangan hanya separuh-separuh. Baca ya, Bukan dua-duanya dong. separuh-separuh, Bang. Saya dari ayat 40 sampai 43 saya bilang separuh. Loh, Anda cuma mengutip ayat 31 doang. Gimana sih? tiga-duanya itu loh, bukan mengutip abangku. Lah iya, kan sudah saya bilang di ayat 32, ini saya ikuti argumenmu deh. Di ayat 32 seandainya Maria menyebut Yesus itu Tuhan, karena Yesus belum ngaku utusan. Tetapi setelah Yesus ngaku utusan di ayat 42-nya, apakah ada orang mengatakan Yesus Tuhan? Abang salah, narasi abang itu salah, Bang. Kok narasi salah gimana sih? Narasi abang itu salah, abangku. Oke, sekarang gini deh. Oke, saya ikuti lagi. Sekarang Anda menuhankan Yesus berdasarkan kata orang berarti, bukan berdasarkan pengakuan Yesus. Bukan berdasarkan orang kok. Dan di ayat 42 pun di mana di sini dikatakan dia utusan abangku? Itu baca baik-baik. Mana? Karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Baca kalau nggak percaya. Ayat berapa itu abangku? Ayat 42. Baca. Belum baca ternyata kau sudah komentar. Belum baca ternyata. Karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Tuh. Abang jangan. Coba. Ayolah Bang. Baca Bang Fandi. Coba. Tunggu biar aku baca. Nih. Tunggu, Iya. tunggu, Nah, tunggu. tuh ditunjukkan ayatnya tuh. Tunggu, maka mereka. Di sini kan ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Di mana sini katakan mengutus? Terus baca terus. Kan saya bilang 42. Baca lagi. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi karena engkau banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa, Bang? Wah. Oke, Bibir berjalan kau lawan, Bang. tunggu dulu. Yesus ngaku utusan, Bang. Tunggu dulu, biar saya apakan, Bang. Nanti jangan dulu. Apa? Enggak izin Ngaku Bang. utusan mau kamu pelintir apa? Pade mungkin salah ini Pade bahwa engkau lah Tuhan. Salah kali itu. Salah. Yesus ngaku utusan salah kali itu. Salah ya. Oh, oke lanjut. Salah ya. Biar Kau jangan meragukan hafalan Bible saya, Bang. Gak akan meleset apa yang saya bilang, Bang. biar saya kasih pemahamannya dulu, jangan langsung. Kecil suaramu kecil. Langsung menyusut. Kok menyusut? Bukan. Dengar Bang ya. Berikan orang itu menjelaskan. Jangan langsung Ya udah, jelasin. dikatakan mengutus. Kalau Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, sedangkan dia aja sebagai manusia biasa saja, dia sudah dibunuh. Bagaimana? Kalau dia Tuhan ngapain takut dibunuh? Emang Tuhan bisa mati? Oleh karena itu Bang, dia diutus sebagai manusia. Di situ tadi dia ngaku utusan atau tidak? Saya tanya, di situ dia ngaku utusan tidak? Gini Bang, aku jelaskan. Izin Bang. Saya tanya, Bang. Di situ dia ngaku utusan enggak? Diutus. Baik. Nah, diutus. Berarti benar saya ya. Ada Yesus diutus ya. Baik, Bang JB Halo, mungkin Bang. mau tanggapi, silakan Bang JB. Silakan brother. Iya. Halo? Bisa Ya. dengar? Tunggu dulu. Silakan brother. Bang Husen bentar ya, gantian lagi ya Bang ya. Tunggu Bang. Bentar Iya, dulu Bang. silakan, Belum silakan. selesai kan? Oh iya. Oke. Anda bilang Yesus sebagai utusan. Bukan saya, Yesus yang ngomong, Bang. Jangan saya. Iya, dengar dulu. Iya, saya akui. Di saat dia datang ke dunia ini menjelma sebagai manusia. Nah, itu Jadi ayat mana, Bang? Ayat mana Yesus mengaku menjelma jadi manusia, Bang? Pakai dasar. Tadi kan abang bilang di Pakai ayat, Bang. Saya nggak pakai ayat. Saya setiap narasi saya pakai ayat. Tunjukkan kepada saya Yesus itu berkata dia adalah menjelma jadi manusia. Ayat mana yang kau bawa? Kan arti diutus ini kan dia kan menjadi manusia, betul tidak? Oh, enggak ada keterangan seperti itu. Jadi Enggak ada Yesus mengatakan bahwa dia diutus itu menjelma jadi manusia. Enggak ada Yesus ngomong sama seperti bang, itu. seperti yang kalian pahami, Yesus sebagai nabi, betul tidak? Iya. Pertanyaan saya hanya satu bangku. Aduh, hilang suaranya. Kecil. Apa? Pertanyaan
Pertanyaan saya hanya satu aja. Kalau Yesus sebagai nabi, kenapa di akhir zaman nanti Yesus yang akan datang? Oh, pertanyaan mantap. Kenapa? Oke, saya jawab ya, denger ya. Kenapa Yesus itu datang di akhir zaman? Kok enggak nabi lainnya? Bukan Musa, bukan Abraham, bukan Salomo, bukan Nabi Muhammad. Bukan Muhammad. Dengar dulu ya, bukan Muhammad. Karena nabi-nabi terdahulu urusannya sudah selesai. Nggak ada PR lagi. Sementara tunggu dulu Bang, jangan kau salah, biar dengar dulu. Saya mau jawab, belum selesai. Kenapa Yesus yang datang? Karena Yesus belum selesai. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa? Karena dia turun, karena adanya Kristen. Nabi-nabi lain tidak ada yang menuhankan dirinya. Yesus datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, atau kau baca dari ayat 21, boleh? Tunggu. Di situ Yesus, bentar, saya belum selesai, jangan diselah. Saya udah paham. Bentar, belum. Tunjukkan datanya di mana Yesus itu sebagai. Woi, dengar orang menjelaskan. Pak D Saya apa mau nggak perlu menjelaskan. tunjukkan. Ya Allah. Saya mau nunjukin, ya, di dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepadamu, para Kristen yang nyebut Yesus Tuhan. Ya, aku tidak kenal kamu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Itulah fungsinya Yesus datang. Itu juga yang diterangkan dalam hadis, bahwa Yesus, Nabi Isa akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh Dajjal, membunuh babi, dan menghapus pajak. Nah, kenapa hadis ini mengatakan salib yang dipatahkan? Karena memang Kristen dasar keimanannya adalah salib. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayat 18. Kalau Yesus tidak disalib, tidak mati, tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Kristen didasarkan penyelamatan atas penyaliban. Maka hadis itu yang dipatahkan adalah salib. Maksudnya Yesus menyangkal terhadap penyalibannya. Ya, sehingga kalau Yesus tidak disalib, tidak mati, tidak bangkit, maka tidak ada kekristenan. Yesus datang, kenapa? Karena dia akan menghakimi Kristen. Itu dia. Oke. Tadi abang bilang itu di hadis. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Ada tidak datanya dalam Al-Quran? Jangan dalam hadis. Di dalam Al-Quran, surah Al-Zukhruf, ayat 41. Di situ dikatakan, apa sih? Mau saya tunjukkan kenapa kau kejang-kejang? Kau minta di Al-Quran, mau saya tunjukkan kau kejang-kejang. Makanya sebelum naik Roh Kudusmu masukkan botol, biar kau nggak kejang-kejang. Ya. Di dalam Al-Zukhruf ayat 61, Yesus itu nanti, Nabi Isa itu kedatangannya sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Diterangkan di dalam hadis tadi. Untuk apa dia datang? Untuk menghakimi Kristen. Gitu loh. Tunggu. Berarti Ada nggak dalam Al-Quran itu dikatakan abangku untuk menghakimi orang Kristen? Jangan asal kita apa? Ada nggak? sekarang kalau di kitabmu sendiri dikatakan menghakimi Kristen, kenapa kau cari ke Al-Quran? Sekarang kan Kamu lebih percaya kitab Al-Quran atau kitabmu? Di dalam kitabmu Yesus akan menghakimi orang Kristen. di mana tertulisnya abangku? Matius 7 ayat 2, 23 udah saya baca. Pada hari terakhir nanti. Ada tertulis di situ Kristen. Pada hari terakhir, gimana? Di Matius tadi yang abang baca itu, ada nggak dituliskan Yesus datang ke dunia ini menghakimi orang Kristen? Yang nyebut Yesus Tuhan siapa? Hah? Yang nyebut Yesus Tuhan siapa? Kristen. Kami Kristen. Ya, oke. Yang mengusir atas nama, yang mengusir setan atas nama Yesus siapa? Kami Kristen. Nah, Kristen. Nah, di di ayat 23, aku tidak kenal kau. Nyahlah kau dari hadapanku, para pembuat kejahatan. Siapa yang diusir di situ? Islam atau Kristen? Tunggu bang.
agak tunggu bang. Dulunya kan bukan Bang. ditulis. Tunggu dulu. Bang bisa ngomong ini, Bang. Yang diusir di situ, saya tanya, jawab. Yang diusir di situ orang Islam atau orang Kristen? Tidak Aku ada. tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapan kau para Orang pembuat yang tidak kejahatan. mempercayai Yesus. Orang yang tidak mempercayai Yesus. Mana ayatnya nggak mempercayai Yesus? Justru ini percaya Yesus. Pada hari, dengar ya. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan mujizat demi namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada orang-orang itu yang memakai nama Yesus itu. Aku tidak kenal kamu. Nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Siapa yang diusir di situ? Orang Kristen. Kenapa kau larikan orang yang nggak percaya Yesus? Kau ini melintir ayat. Karena guru saya sudah datang. Karena guru saya sudah datang, saya serahkan kepada guru saya. Assalamualaikum Mang Izuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Guru berjalan. Sugiku, masya Allah, makin awet muda. Lanjut akhi, lanjut. Lanjut Oke. akhi. Udah. Saya diem aja dulu. Bang, salam kenal Bang Juma. Salam kenal bang. Oke. Silakan. Oke, di sini ada juga Uniripa ya. Siap. Oke, abangku, Siap. saya penasaran nih, ya kan? Ya, silakan bang. Kemarin aku buka di Meta itu saya buka Ya, Allah, ya kan? Bahasa Arabnya Allah itu apa? bahasa Arabnya Allah. Artinya. Jangan dulu. Bang. Allah itu bahasa Arab bang. Ah kau ini Enggak, nanya aneh. artinya apa? Enggak, karena aku buka Artinya kemarin di nama kok Meta. ada arti. Tunggu dulu bang. Aku buka kemarin dalam Meta bahasa Arab Iya. Allah itu bukan artinya itu. Abang buka sendiri lah. Makanya aku kaget. Allah itu nama pencipta langit dan bumi. Tidak bang. Yang waktu pas saya buka itu bang, bukan penjelasannya bukan itu. Bahasa Arab Allah itu ada bang. Apa itu? Coba diterangkan. Maaf ya. Ini saya jujur ya. Iya. Saya buka Meta ya. Saya buka itu bahasa Arab itu artinya Allah itu kenapa dewa? Theos itu dewa. Gimana itu bang? Coba abang jelaskan. Allah itu nama pencipta langit dan bumi. Bukan bang. Kenapa dewa? Loh, kok jadi dewa? Kok jadi dewa? Abang buka di Meta. Abang buka. Kenapa larinya ke situ? Emang Islam belajar dari sana? Loh. Oleh karena itu abangku saya bingung kenapa kita buka. Ya silakan aja dengan kebingungan Anda, silakan aja. Saya buka di Google, saya buka di Meta itu, saya pertanyakan nama Allah itu aslinya bahasa Arabnya apa? Kenapa menjadi dewa? Dewa itu apa artinya? Loh. Hah? Dewa itu artinya apa? Berarti dewa itu yang menciptakan dunia ini ya? Kalau kita berbicara kepada orang Hindu, tanya apa itu dewa? Dewa itu pencipta langit dan bumi. Berarti Allah itu dewa. Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak, di sini tidak ada diterangkan di situ Allah itu pencipta. Allah itu pencipta langit. Yang dituliskan dewa itu pencipta langit dan bumi. Itu menurut Meta. Coba abang buka. Nah, sekarang Islam itu menurut Meta atau menurut Al-Quran? Jadi kan kita kan bahasa Arab. Muslim kan menggunakan bahasa Arab. Iya betul. Terus kalau umat Islam itu belajar tentang Allah itu menggunakan Al-Quran atau menggunakan Meta? Menggunakan Al-Quran. Nah, sekarang yang firman Tuhan Al-Quran atau Meta? Sekarang gitu. Kenapa setelah Iya, kan Anda berbicara mengenai Islam. Kalau dalam pemahaman pewahyuan, Al-Quran itu wahyu Allah. Kalau Meta itu apa? Meta ini apa, Bang? gini bang, sekarang ini kan zaman sudah canggih. Kalian pun Enggak, saya tidak tanya zaman canggih atau apapun itu. Yang saya tanya, kalian pun yang Gini bang, sedikit lagi biar gue sikat sedikit Silakan. nih. Kalau caramu seperti itu bang, maka kata Y
spasi sos dalam bahasa Latin itu artinya kamu babi. Berarti Yesus babi. Boleh enggak saya pakai begitu, Bang? Loh, itu abang Itu Tidak, ini tidak kalau menghujat. meta sudah modern katanya. Ah, ini saya tunjukkan ya. Ada. Saya tunjukkan. Ye spasi sos dalam bahasa Latin artinya kamu babi. abang. Tadi saya kan udah terang. Lah, ini saya pakai data juga, Bang. Saya pakai data juga ini. Enggak. Coba yang bisa buka Google Translate, Bang Pandi, buka Google Translate Bang Pandi, bahasa Latin tulis Y spasi sos. Terjemahkan kepada bahasa Indonesia. Pasti tulisannya kamu babi. Bang Juma. Lanjut lagi. Bang Jum. Ya. Ya. Tolong Bang. Ya. Coba Apa abang itu? bikin penjelasannya tentang tadi. Gimana? Iya, tunggu dulu. Bahas dulu meta itu apa? Jelaskan dulu. Meta itu kan seperti Google. Apaan sih? Hei, meta itu kalau Anda tahu merujuk kepada dunia game atau merujuk kepada institusi atau perusahaan, ya, dan merujuk kepada kata dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kenapa larinya ke bahasa Arab ente? Gini Bang. Apa itu lagi? Saya buka pun di Google pun saya buka, gitu juga Bang. Iya, masalahnya Anda menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dulu. Meta itu apa dulu? Itu kan meta itu dengar, meta sama itu adalah seperti taktik permainan yang disajikan dalam sebuah game.